Selawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Harapan kita selalu mendapatkan syafaat beliau baik di dunia dan akhirat kelak. Izinkan saya selaku khatib pada kesempatan Jumat singkat kali ini dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr mengangkat satu tema tentang hikmah diisrakan dan dimi'rajkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Arba'atu ashuru a'zamu indallah wa huwa sahru Rajab wa Sa'ban wa Ramadan wa Syawal. Ada 4 bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Saat ini kita berada di bulan Rajab, di mana bulan Rajab adalah bulan yang diagungkan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah mengisrakan dan memi'rajkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha hingga ke Mustawa. Ini terjadi 11 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul. Tepatnya malam ke-27 di bulan Rajab, 1 tahun sebelum baginda Rasulullah hijrah ke Madinatul Munawwarah. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi disebut juga dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Mengapa disebut demikian? Karena pada tahun tersebut baginda Rasulullah SAW mengalami ujian, cobaan, rintangan, tantangan yang luar biasa. Di antaranya paman beliau Abu Talib yang membela, mengasuh sejak kecil sampai dia diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, ketika kaum kufar Quraisy memerangi kaum muslimin, meninggal dunia. Dikatakan dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, salah satu perjuangan paman beliau yang bernama Abu Talib, maji'u Quraisyun marratan ukhra, ketika pertama kali punggawa-punggawa besar kaum kufar Quraisy menghadap Abu Talib. Ya Abu Talib, katakan kepada keponakanmu yang bernama Muhammad, aku akan menyembah ajaran agamanya selama 1 minggu, dan tolong sampaikan pula kepadanya, mereka pun, Muhammad pun dan pengikutnya harus menyembah ajaranku selama 1 minggu, dan demikian. Lalu dipanggil keponakannya Muhammad. Muhammad menjawab, lakum dinukum waliyadin, untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Tidak cukup sampai di situ. Sebulan, setahun kemudian orang-orang kafir Quraisy datang menemui Abu Talib. Maji'u Quraisyin maratan saniyah. Ya Abu Talib, sampaikan kepada keponakanmu, akan kuberikan pangkat, jabatan, kedudukan dan wanita tercantik di jazirah Arab ini, dengan syarat Muhammad bin Abdullah meninggalkan keyakinannya. Lalu dipanggil keponakannya Muhammad, ya Muhammad, engkau akan diangkat derajatmu menjadi ketua kafir Quraisy. Apakah kau berkenan? Muhammad menjawab, tidak wahai pamanku, sekalipun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku, la amartani bi amri su', aku tidak akan pernah meninggalkan keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Setahun kemudian orang kafir Quraisy tidak patah arang dan tidak patah semangat mendatangi Abu Talib. Ya Abu Talib, akan kuberikan satu pemuda terbaik di jazirah Arab ini, serahkan keponakanmu yang bernama Muhammad bin Abdullah, akan kusembelih lehernya. Abu Talib marah. Kembalilah wahai punggawa-punggawa kafir Quraisy, kecintaanku, mahabbahku kepada keponakanku melebihi dunia dan segala isinya. Subhanallah. Maka tahun itu disebut tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Tidak lama kemudian istri beliau yang sangat dicintainya, Khadijah al-Kubra, pun meninggal dunia. Orang yang mengorbankan seluruh harta bendanya
untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Khadijah jatuh sakit, dia membisikkan di telinga suaminya Muhammad bin Abdullah, "Ya Rasulullah, wahai suamiku, jikalau tidak ada lagi sahabat-sahabatmu yang membantu perjuanganmu nanti, aku telah meninggal dunia, galilah kuburanku untuk menghalau musuh Islam." Subhanallah. Perjuangan istri beliau Khadijah al-Kubra begitu luar biasa. Maka setelah meninggal dunia Abu Talib dan istri beliau Khadijah al-Kubra, orang-orang kafir Quraisy menghantam perjuangan dakwah Islam, bahkan membunuh para sahabat-sahabat Rasulullah. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, disinilah untuk menghibur perjuangan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah, menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya, yakni diisrakan dan diirajkannya baginda Rasulullah, diangkat ke langit ketujuh. Ini dituankan Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad bin Abdullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak bisa diukur dengan akal sehat, karena tidak akan pernah nyambung dan tidak akan pernah sampai. Dia harus diukur dengan kekuatan keimanan dan ketakwaan. Ketika diangkat ke Sidratul Muntaha, Rasulullah didampingi malaikat Jibril, lalu diperlihatkan tentang surga. Surga itu dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at khatarat basarat. Surga itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati sanubari manusia. Betapa indahnya surga tersebut. Lalu digambarkan Rasulullah melihat orang-orang yang sedang bercocok tanam lalu menuai pada saat itu juga. Ketika dituai, tumbuhan tersebut tumbuh kembali. Rasulullah terheran-heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu ya malaikat Jibril?" Jibril menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang suka beramal saleh dan suka berbuat kebaikan dan kebajikan, sehingga amal ibadahnya dilipatkan hingga ratusan ribuan kali lipat. Subhanallah. Lalu ketika diisrakan dan dimirajkan, Rasulullah pun diperlihatkan tentang neraka. Di dalam neraka Rasulullah melihat satu golongan, satu kaum yang sedang berenang di lautan darah, lalu memakan bebatuan ke dalam mulutnya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ya Muhammad, itu adalah orang-orang yang suka memakan uang riba. Itu adalah orang-orang yang pintar tetapi menipu orang lain. Mereka para pejabat dengan jabatannya menipu orang lain." Lalu Rasulullah pun diperlihatkan orang-orang yang meninggalkan daging yang segar lalu mengurumuni daging yang busuk. Rasul terheran-heran lalu bertanya kepada malaikat Jibril, "Siapakah mereka itu ya Jibril?" Jibril menjawab, "Itu adalah para suami yang sudah memiliki istri yang sah di rumahnya. Dia lebih enjoy, menikmati jajan di luar sana. Sebaliknya mereka para istri yang sudah memiliki suami di rumah sana, tetapi mereka lebih mencari ketenangan, kebahagiaan dan kenikmatan di luar sana." Subhanallah. Rasulullah pun diperlihatkan satu banteng besar yang ingin masuk ke dalam lubang, lalu banteng tersebut ingin keluar tetapi tidak bisa. Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, siapakah mereka itu?" "Ya Muhammad, itu adalah perumpamaan orang yang suka berjanji, orang yang suka bersumpah, orang yang diberikan amanah tetapi dia tidak bisa menepati sumpah, janji dan amanahnya." Rasulullah mengingatkan kita, "La imana liman la amanata lah, wa la dina liman la ahdalah." Tidaklah beriman orang yang tidak menepati janjinya, dan tidaklah pula orang yang beriman orang yang tidak menjalankan amanahnya. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, terakhir ketika diisrakan dan dimirajkan, inilah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan
satu perintah kepada kita umat Islam, yakni perintah sholat 5 waktu, di mana awalnya sholat itu adalah 50 waktu. Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, umatmu gak akan sanggup kalau melaksanakan 50 waktu. 5 waktu aja masih belentang-belentang. Maka 5 waktu inilah perintah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Menjadi catatan tersendiri. Ketika kita sholat 5 waktu, sholat itu tidak bisa membuat kita menjadi kaya. Sholat itu tidak akan mendapatkan kita kedudukan yang tinggi. Tidak. Tapi sholat itu akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga kita yang hadir pada kesempatan Jumat singkat kali ini, Allah berkahi dan Allah rahmati. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.